Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. 今日は七五三嬉しい日、凛と笑う君が眩しい。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan aku Julia Putri Maharani dengan NIM 123-15166 dari program studi Manajemen Bisnis Syariah. Perkenalkan, saya Nadila Soraya dengan NIM 123-15031. Perkenalkan, nama saya Adi Fikri Azhar Rahman dengan NIM 1231021. Perkenalkan, nama saya Desi Yenta Jarsari dengan NIM 123-15102. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas mengenai bagaimana Tokyo sebagai kota di negara minoritas Muslim mampu membangun ekosistem lain yang cukup berkembang. Nah, kalau kita lihat sekarang, Jepang mulai serius mengembangkan halal tourism karena mereka melihat adanya peluang pasar yang sangat besar dari wisatawan Muslim di dunia. Nah, jumlah umat Muslim di dunia mencapai sekitar 2 miliar orang. Ini menjadi peluang ekonomi yang besar, terutama di bidang pariwisata, kuliner, hotel, transportasi, dan produk halal. Karena itu, Jepang mulai menyesuaikan beberapa fasilitas agar wisatawan Muslim merasa nyaman saat berkunjung. Betul, jadi menurut kelompok kami, Jepang melakukan ini bukan karena alasan agama atau dakwah, melainkan karena strategi bisnis dan market penetration. Mereka ingin menarik lebih banyak wisatawan Muslim dari negara seperti Indonesia, Malaysia, Timur Tengah, dan negara Muslim lainnya. Karena itu, mereka mulai menyediakan fasilitas seperti prayer room di bandara dan pusat perbelanjaan, restoran halal, hotel ramah Muslim, bahkan kosmetik halal. Merasa lebih aman dan nyaman ketika berlibur di Jepang. Hal ini seperti tidak meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan pendapatan ekonomi Jepang. Contoh nyatanya bisa dilihat di Bandara Narita dan Haneda. Di sana tersedia ruang senat lengkap dengan tempat duduk, pertunjukan arah kiblat, dan area ibadah yang bersih. Selain itu, di Tokyo juga ada beberapa restoran ramen halal yang cukup terkenal. Yang menarik adalah mereka tetap mempertahankan menu khas Jepang seperti ramen, tetapi juga menggunakan bahan halal dan memisahkan alat masak antara menu halal dan menu berbahan babi. Menurut saya, ini adalah bentuk kompromi yang baik antara budaya lokal dan kebutuhan wisatawan Muslim. Budaya Jepang tetap ada, tetapi wisatawan Muslim juga tetap menghargai. Ya, jadi Jepang tidak menghapus budaya seperti sake, makanan berbahan babi, ataupun tradisi kuliner mereka. Mereka tetap mempertahankan identitas budaya Jepang karena itu merupakan bagian dari daya tarik wisata. Namun di sisi lain mereka menyediakan pilihan alternatif halal bagi wisata Muslim. Jadi konsepnya bukan melarang budaya lokal, tapi memberikan pilihan yang lebih inklusif. Dengan cara itu, masyarakat lokal tidak merasa budayanya dihilangkan dan wisata Muslim juga tidak merasa kesulitan dalam memilih produk halal untuk mereka. Kalau dibandingkan dengan Indonesia, pendekatan halal di Jepang memang berbeda. Di Indonesia, halal sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang menjadikan sertifikat halal sebagai kewajiban hukum untuk produk tertentu. Artinya, produsen harus memastikan bahan baku halal, proses produksi halal, distribusi halal, hingga penyimpanan produk juga halal. Sedangkan Jepang lebih fokus pada pelayanan wisata dan kenyamanan konsumen Muslim. Menurut kelompok kami, salah satu kunci keberhasilan Jepang adalah transparansi informasi, misalnya restoran mencantumkan label halal, menjelaskan kandungan makanan, dan memberi informasi apakah makanan mengandung alkohol atau babi. Dengan begitu, wisatawan Muslim bisa memilih makanan dengan lebih tenang. Jadi mereka tidak asal memberi label halal, tetapi benar-benar berusaha membangun kepercayaan wisatawan.
Selain transparansi, edukasi kepada pelaku usaha juga penting. Pemerintah Jepang dan beberapa organisasi mulai memberikan pelatihan kepada pemilik restoran, hotel, dan tempat wisata tentang kebutuhan wisatawan muslim. Contohnya, pentingnya pemisahan alat masak, penyediaan ruang ibadah, penyediaan ruang makan, dan memahami aturan makanan halal. Hal ini membuat pelayanan terhadap wisatawan muslim menjadi lebih profesional. Di sisi lain, ekonomi strategi ini sangat menguntungkan bagi Jepang. Semakin banyak wisata muslim yang datang, maka semakin besar juga pemasukan dari hotel, restoran, pusat oleh-oleh, transportasi, dan tempat wisata. Selain itu, citra Jepang sebagai negara yang ramah muslim juga semakin meningkat di mata dunia internasional. Menurut kami, halal tourism saat ini bukan hanya soal agama, tetapi juga bagian dari strategi ekonomi global dan pelayanan internasional. Tokyo berhasil menyeimbangkan antara mempertahankan budaya lokal Jepang dengan memenuhi kebutuhan wisatawan muslim tanpa menimbulkan konflik budaya. Mereka tetap eksis dengan identitas budayanya sendiri, tetapi juga mampu beradaptasi dengan kebutuhan pasar global. Kesimpulannya dari kelompok kami adalah keberhasilan halal transit di Tokyo terjadi karena toleransi budaya, inovasi pelayanan, transparansi informasi, dan strategi bisnis yang baik. Hal ini dapat menjadi contoh bagi negara lain, termasuk Indonesia sendiri, dalam mengembangkan wisata halal dan modern di iklim. Sekian diskusi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.